Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kaisar Aquat. Dalam kesempatan ini, kami mau menyampaikan hal yang sangat penting terkait dengan sistem filtrasi. Saya akan menjelaskan macam-macam atau jenis filter. Dan yang akan saya jelaskan ini adalah kacamata saya sebagai seorang pemula. Karena saya bisa memahami lebih dalam terkait dengan dunia ikan hias. Sampai saat ini kami berjualan dengan nama Kaisar Aquatik, baik berjualan ikan hias maupun peralatan, ada aksesoris dan sebagainya, sampai dengan aquascape. Itu pasti kami melewati masa-masa yang namanya pemula. Ketika berbicara masalah sistem filtrasi, di kacamata orang awam, khususnya saya pribadi, dianggap bahwa yang namanya filter itu adalah aerasi, kayak macam batu aerator, gelembung. Jadi ada mesin aerator, baik mesin yang 1 lubang, 2 lubang, kemudian dialirkan pakai selang, dan menggunakan media batu aerasi. Saya menganggap bahwa itu adalah sistem filter. Ternyata itu salah. Seharusnya kalau yang namanya aerasi itu untuk menambah kadar oksigen yang ada di dalam air dalam akuarium tersebut. Kesalahan berikutnya adalah ketika saya menganggap pompa yang berfungsi untuk memompa air dan dialirkan sebuah tempat atau bahkan dialirkan ke dalam akuarium yang sama, saya menganggap itu sudah cukup mewakili sebagai bentuk filtrasi. Makanya pengalaman saya ketika menjadi pemula ingin saya sharingkan, di mana bahwa dengan berjalannya waktu, dengan mendalamnya hobi, sampai saat ini kami membuka bisnis dengan nama Kaisar Aquatik, ternyata tidak seperti apa yang dibayangkan pada saat itu. Sehingga saya mau men-sharing bahwa yang namanya filter, yang pertama itu kita harus tahu dulu tujuan filter air itu adalah apa. Ketika kita tahu tujuan filter air, maka kita harus tahu memelihara ikan hias. Garis bawah adalah bagaimana cara kita memelihara kualitas air. Parameternya apa? Baik dari sisi jernihnya air, kadar air di dalamnya, berwarna atau tidak. Nah, itu yang harus menjadi kajian untuk melakukan filtrasi. Sehingga secara umum jenis-jenis filter itu ada 3. Yang pertama adalah filter mekanik. Air-air yang terkontaminasi oleh kotoran amoniak dari kotoran pembuangan ikan, ya, hasil proses pencernaan kemudian dibuang, itu akan menjadi racun atau istilahnya amoniak. Dari sisa pakan yang berlebihan atau yang tidak berlebihan tapi tersisa, itu merupakan butiran-butiran atau partikel-partikel yang secara kasat mata kelihatan. Bagaimana cara melakukan filtrasinya? Dengan cara partikel tadi, kotoran tadi, gimana caranya bisa dialirkan ke dalam satu tempat, di mana tempat tersebut sudah disediakan media filtrasi mekanik. Bisa pakai busa, pakai jet mat, bisa pakai injuk, bisa pakai kain, apapun yang sifatnya bisa menyaring kotoran-kotoran atau partikel-partikel yang kelihatan secara kasat mata. Yang kedua, filter biologi. Ternyata ketika air yang sudah dilakukan filtrasi dengan menggunakan mekanik tersebut, itu belum tentu bahwa air tersebut sudah dipastikan dalam keadaan sehat. Bisa jadi kotoran-kotoran partikel besarnya sudah tersaring, tetapi kandungan amoniaknya masih banyak. Atau kandungan beracun lainnya yang secara kimiawi itu masih ada. Sehingga diperlukan namanya filter lanjutan, filter biologi. Yang mana di dalam air tersebut yang secara kasat mata sudah tidak ada partikel yang terbawa, bisa jadi itu banyak mengandung bakteri tidak baik. Maka diperlukan apa? Diperlukan bakteri baik yang harus kita ciptakan dengan cara kita membuatkan rumah bakteri baik. Medianya bisa secara alami, ada bebatuan yang secara alami, ataupun dengan menggunakan media yang bisa kita beli secara komersial di toko-toko akuarium. Misalnya seperti biobol, bioring, dan lain sebagainya. Kita pasangkan media-media tersebut sehingga media tersebut menjadi rumah bakteri baik. Sehingga air yang tadi itu sudah difilter menggunakan fisika atau mekanik, kemudian melewati sistem bakteri baik untuk bisa menjegal atau membunuh atau mengeliminir bakteri-bakteri tidak baik hasil dari filtrasi pertama, yaitu filtrasi mekanik. Jadi setelah mekanik atau fisika, yang keduanya adalah biologi. Yang ketiga adalah kimiawi. Ketika bakterinya sudah hilang, ternyata kandungan airnya
masih ada zat-zat yang beracun atau berwarna. Dengan menggunakan apa? Batu zeolit, dia mampu menyerap partikel yang tidak dibutuhkan di dalam air atau zat-zat yang negatif. Atau karbon, ya, dengan menggunakan karbon aktif itu bisa menyerap partikel yang tidak baik. Jadi poinnya adalah sistem filtrasi adalah bagaimana caranya memfilter air yang dia itu memiliki kandungan-kandungan yang tidak baik, baik secara partikel yang dapat kasat mata, ataupun mineral-mineral yang di dalamnya, ataupun sampai perubahan fisik dalam air tersebut menjadi air yang berkualitas sehat dan bisa diputar ulang, di-recycle menjadi air yang bisa dikonsumsi oleh si ikan tersebut. Dan untuk detailnya, media-medianya, penjelasannya, dan turunan-turunan dari masing-masing, nanti teman-teman bisa simak di video lanjutannya. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kaisar.